ini belum apa-apa udah sok-sokan kayak gitu-gitu. Waduh, kan itu juga itu bikin ngedown kita banget ya. ngedown gitu kan ya. Siaranmu nggak enak loh, ada yang bilang kayak gitu. Jadi Bener. kok kayaknya ngapain gitu waktuku lama di sini, terus aku nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kayak cuman siaran terus orang nggak ketemu aku, cuannya juga nggak banyak-banyak banget gitu. Iya. Tapi aku tuh kayak nggak pernah lelah gitu loh ya. Yes, yeah. Sebagai tim humas juga gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku sebenarnya dredeg nih. Karena harus ngobrol sama salah satu yang ngehits di Lumajang. Aduh, siapa dia? Jeng. Ada apa? Enggak, sebenarnya tuh enggak ngehits banget. Oh, tapi gitu kamu kan, ngehits ya. loh, Ajeng. Kamu ngehits banget loh. Menurut aku enggak sama sekali, serius. Oh, serius ya? Serius, aku tuh cuma merasa, hello, aku siapa gitu loh. Oh, gitu. Oke, tapi kita kenalan dulu Oke, boleh ya? kenalan dulu ya. Ini soalnya narasumbernya agak-agak gacor gitu ya. Nah iya, ya itu makanya. Jadi aku agak dredeg juga gitu. Aduh, aku gak pernah nih mau wawancarai sesama gitu kan. Ada Ajeng di sini yang sudah terkenal banget nih, antero nih. Yang hobi banget dengerin radio, pasti tahu lah Ajeng itu seperti apa di peradioan ini. Nah, kita jarang banget kan dengerin Ajeng curhat bagaimana seputar radio, khususnya di Lumajang. Nah, sekarang ini kita beri kesempatan nih. Biasanya kan Ajeng mewawancarai orang tuh, bagaimana kehidupan Anda, orang-orang. Kali ini kita wawancarai Ajeng, bagaimana kehidupan radio yang saat ini kayaknya sudah mulai menurun ya, karena banyak sekali media-media baru yang mengharuskan media-media yang lama itu survive. Nah, Ajeng bakalan cerita, tapi kita tanya dulu nih, Ajeng, ya, sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya. Sebagai penyintas COVID harus semangat. Oh, semangat dong. Waduh. Jadi jangan sampai lah kena lagi gitu kan ya. Karena Iya. orang ada yang udah pernah kena terus kena lagi gitu. Iya semoga sih. aja kita udah vaksin. Kita Sudah vaksin juga. Sudah mengikuti protokol Aku kesehatan. malah belum vaksin ini Ajeng. Belum. Sekarang udah ada di beberapa layanan kesehatan kan, di rumah sakit udah ada. Iya, katanya sudah ada, cuman rame kayaknya. Nanti aku coba cari infonya. Wah, terima kasih. Nah kan begini kan, ini namanya kita berbagi yang gitu punya ya. koneksi tuh begini ya ternyata. Oke, Ajeng ngomong-ngomong Iya. sudah berapa lama sih di dunia kepenyiaran khususnya radio? Aku agak lupa juga, Mai. Beneran? Kalau nggak salah Beneran? aku kuliah kan. Aku tuh kuliah 2011 kalau nggak salah. Jadi aku 2011. kuliah 2009. Cuman aku waktu pertama kali on air tuh sekitar 2011. Jadi aku udah semester 3 ke 4. Itu aku 2011. Terus sampai sekarang berarti udah 10 tahunan kali 10 ya. tahun. Wah, lama banget itu. Itu 2011 itu masih ngehits banget ya radio Oh, ya? nggak hits banget. Dulu tuh kita kayak keluar studio itu kayak udah, keren. Iya, tapi memang keren banget loh penyiar radio itu. Aku tuh suka dengerin radio terus sampai niteni kan penyiarnya ini begitu sampai hafal. Kamu dulu dengerin kan. aku gak sih? Kebetulan sih enggak, Jeng. Karena waktu itu kayaknya kamu sendiri juga udah mulai kuliah kali ya. Iya, aku sewaktu itu dan sudah kamu udah gitu. di luar kota Lumajang. Sudah di luar kota, jadi kan sulit juga kan waktu itu. Nah, sebentar. Kalau di radio tahun 2011 kamu ada background gak sih? Background ke radioan, ke penyiaran, atau gimana caranya kamu tiba-tiba menjadi penyiar? Oke, aku seneng banget ditanyain. Jujur Mai, ini kamu orang yang apa ya, maksudnya kayak baru pertama kali gitulah nanya. Karena memang orang dari dulu ya udah tahu aku kuliah, kerja gitu sambil on air gitu. Jadi aku tuh 2011 waktu itu kan kuliah ya, semester 3 ke 4. Terus ada saudaraku yang dia itu juga penyiar gitu. Penyiar radio juga. Dan dia itu kayak apa ya, ada salah satu temennya dia di radio itu gitu yang udah mulai mau resign karena kuliah di luar kota juga gitu. Akhirnya kamu mau nggak kuliah? Dari dulu emang aku ada bakat ngomong, maksudnya kayak ngerumpi kayak gitu, itu udah mulai ada gitu dari aku kecil gitu. Terus akhirnya dia bilang, daripada kamu ngomong-ngomong nggak jelas, nggak penting dan nggak berfaedah gitu kan ya, mending kamu siaran aja. Selain bisa menghibur, terus kamu bisa mengembangkan bakatmu kayak gitu, daripada kamu ngomong nggak jelas, siapa yang dengerin gitu loh. Oke lah, akhirnya aku kepikir untuk ya udahlah, ini kayaknya hal baru gitu. Karena aku jujur waktu itu kayak kuliah itu kayak bukan passionku gitu loh. Jadi itu kayak bukan, aduh ini bukan aku banget gitu loh. Jadi ya udahlah, sembari aku karena kuliahnya malam dan aku on airnya siang, jadi aku oke, yuk kita coba gitu. Akhirnya aku on air 2011. Ya awal-awal on air ya bener-bener yang karena aku nggak ada basic broadcasting, nggak kuliah ilmu komunikasi segala macam.
sama sekali aku tuh nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman aku yang lainnya. Sempat ngerasa kayak hopeless sih awal-awal itu karena yang lainnya tuh kayak mulai kamu kok ternyata kayak gitu sih, kayak gitu gitu lah. Karena kan ya beda namanya, kan ya, kita gacor biasa sama kita gacor di radio itu kan beda. Aku tuh udah ngebayangin ini pasti orang Selumajang dengerin aku. Iya, ya memang iya jangan. Jadi aku tuh ngerasa kayak semakin, jadi kayak pertama on air tuh kayak gini, Mai. Baik, ketemu lagi bareng sama saya Ajeng. Kayak bingung gak bikin skrip berarti apa. ya? Sama sekali gak ada skrip. Wah luar biasa berarti kamu. Karena kalau aku pakai skrip aku makin bingung gitu. Aku harus baca, aku harus kayak gitu, aku makin bingung. Jadi awalnya bikin skrip sih, tapi lama-lama kayak ayo udahlah sejalan-jalannya gitu. Dan kayak awal-awal on air tuh kayak gini loh, Mai, ada orang yang nggak suka mungkin ya namanya kita masuk di dunia kerja ya, betul, dunia kerja kan seperti itu ada memang. Yang suka, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang nge-DM, kok nge-DM apa itu di Facebook dulu kan inbox gitu kali ya, inbox messenger gitu kayak ini belum apa-apa udah sok-sokan kayak gitu-gitu. Kan itu juga bikin kita ngedown gitu kan ya. Siaranmu nggak enak loh. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi itu ke Instagram Facebook pribadi. Facebook pribadinya aku gitu. Waduh. Jadi ketika aku on air tuh langsung kayak waduh, pertemanan tuh banyak banget gitu. Wah, Dan, iya dulu kan musim betul, itu ya menandai Facebook, penyiar ya. Jadi kayak kita on air di salah satu radio A gitu misalnya kan kita pakai Facebooknya si radio ini kan terus bareng sama aku Ajeng Prawastri terus di program ini gitu aku tag nama aku bodohnya aku kayak gitu jadi mereka pada nge-add Facebookku gitu. Nah dari situlah makin banyak yang bikin kayak gitu tapi aku terus curhat ke ibuku, Bu aku kayaknya nggak bisa tahan lama nih karena aku jujur kan itu kayak baru pertama kali aku masuk dunia kerja gitu kan ya ketika ada yang ngomong kayak gitu mana ini dunia yang baru buat aku ngerasa kayak ngedown banget, hopeless pokoknya udah aku stop sampai sini aja gitu. Aku bulan depan nggak mau on air lagi gitu. Terus kata ibuku bilang gini, ini hal yang baru. Kalau misalnya kamu nggak coba terus, kamu nggak dalami, kamu nggak selami, kamu nggak akan tahu potensimu ada di mana kayak gitu. Dan kamu harus terus belajar karena ketika kamu stuck sama di sini gitu, kamu nggak akan nemu hal lain. Padahal di luar sana tuh banyak banget orang yang pengen nyoba hal yang baru kayak kamu gitu lah. Ibuku bilang gitu. Udah anggap biasa aja karena orang suka nggak suka. Puas nggak puas dengan siaranmu itu hal yang biasa itu. Aku loh sebagai ibumu akan selalu ada buat kamu. Aku langsung itu langsung semangatnya pasti langsung tinggi deh. Kayak melted gitu Iya. Oke aku lanjut lagi bulan kedua gitu lanjut on air lagi. Terus kok lama-lama orang tuh mulai bisa menerima kehadiranku gitu di bulan kedua on air itu dan terima gaji juga itu ceritanya. Jadi sudah merasakan bagaimana enaknya ngobrol sambil dapat duit gitu ya. Seneng Mai waktu itu dapat gaji sekian tuh udah seneng banget padahal itu buat bayar kuliah juga sebenarnya kurang gitu lah ya. Cuma cukup buat jajan tapi udah seneng banget. Seneng banget gitu. Sudah menghasilkan duit. Bener. Terus lanjutlah di bulan kedua terus lanjut lagi kok makin enak kok makin nyaman kok orang tuh juga makin kayak mulai ada interaksi dengan kita gitu. Artinya ketika kita pertama on air terus orang kayak siapa sih mungkin biasa lah kan baru masih gitu nggak kan tahu ya orang sih, baru nggak enak lagi siarannya gitu. Terus lama-lama di bulan kedua bulan ketiga itu mulai oke. Jadi sebenarnya aku tuh dari dulu kecil kan kayak aku tadi cerita ke kamu aku seneng denger radio gitu tapi aku tuh nggak kepikir jadi penyiar gitu. Nah dari situlah aku mulai kepikir kenapa nggak aku dengerin radio yang sebelumnya bukan nyontek gaya bicaranya sih tapi lebih kayak yang apa sih yang dia lakukan kalau dia udah mulai ngeblank gitu. Ternyata jokes kasih bercandaan, kasih lempar pertanyaan atau apalah yang kita itu kayak nggak kelihatan kalau kita sebenarnya lagi ngeblank gitu. Oke lah aku coba itu. Akhirnya lama-lama ya orang bisa menerima kehadiranku. Berarti kamu otodidak ya? Bener-bener nggak belajar sama sekali. Wah luar biasa nih. Kalau aku dulu kan belajar, maksudnya kamu kan ada. Kuliah, jadi ada yang itu. Kalau otodidak itu menurut aku keren sih. Maksudnya kita kan belajar sendiri kan di sana kan. Gimana caranya kita supaya bisa didengar sama orang karena susah banget sih memang kayaknya kan gampang ya Jeng ya pokoknya ngomong nah bareng ono sing head comment langsung ternyata omonganku seperti itu ya apalagi kalau kita salah informasi misalnya kan ada kan kayak gitu kan nah terus kamu bilang apa dulu ayo. Jadi akhirnya aku tuh kayak ngerasa makin ternyata kayak gini ya ternyata aku harus kayak gini kelemahanku di sini aku harus nutupin dengan kayak gini nah kayak gitu tapi dari situ aku masih belum nyampe yang apa ya kalau misalnya kita ngomong apa ya kayak aturan-aturan siaran kayak kaidah-kaidah penyiaran tuh aku masih belum waktu itu
di radio kedua pun. Jadi aku tuh selama 10 tahun gak stuck di satu radio gitu kan ya. Jadi aku pindah dari radio A. 2013 aku pindah ke radio B yang sama-sama swasta. 2016 sempat resign. Terus karena hamil ya waktu itu. 2016 akhir sih. 2017 awal itu udah mulai ditawarin lagi ikut instansi pemerintah gitu kan ya. Coba kamu ngelamar aja di sini karena lagi butuh dan butuh yang nggak usah ngajarin gitu. Ya udah aku pikir kenapa enggak gitu. Coba lagi on air lagi, akhirnya di stasiun radio yang sekarang alhamdulillah masih bertahan. Masih bertahan. Gitu. Berapa tahun berarti sekarang? Sekarang di pemerintahan ya? Di pemerintahan 4 tahun. 4 tahun. Dari 2017 sampai 2021 sekarang ya. Udah 4 tahun alhamdulillah. Dan disitulah aku baru pertama kali masuk, alhamdulillah ada kayak semacam pembelajaran gitu loh. Oh, akhirnya kamu belajar dunia penyiaran sesungguhnya gitu ya. Mulai ada diarahkan kalau misalnya bahasa tutur tuh kalimatnya kayak gini-gini. Mulai smiling voice tuh baru itu, my please. Oh, jadi kamu selama ini enggak? Maksudnya biasanya kan ada sih di radio-radio itu ada apa ya namanya penguatan SDM gitu kan biasanya ada Jeng. Harusnya ada waktu itu di radio yang B karena si radio swasta ini mulai ikut PRSNI kayak Persatuan Radio Swasta Nasional gitu kan ya. Tapi ketika itu angkatanku kayak mulai nggak ada seminar segala macam tuh mulai nggak ada gitu dan akhirnya aku ya kayak gitu-gitu aja. Ya belajar sendiri aja. Nggak ada peningkatan SDM sama sekali gitu akhirnya dan ya udah akhirnya kita tetap kayak gitu. Nah di 2017 itulah akhirnya kita udah mulai kayak dapat pembelajaran yang tepat menurut aku, udah mulai bisa aku terapkan juga di siaranku ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ya kayak gini. Alhamdulillah. Oke, Ajeng kan sudah mengalami radio dari masa ke masa lah ya. Benar. Itu menurutmu sekarang itu bagaimana? Dari masa ke masanya mulai dari kamu awal 2011 sampai sekarang itu gimana prosesnya menurutmu di dunia radio sendiri? Karena aku masuk di 2011 itu kayak udah mulai kalau dibilang itu tren radio itu juga sebenarnya udah mulai turun sebenarnya sih waktu itu. Meskipun kita di Lumajang ya katakan jadi penyiar itu kayak wow gitu di 2011 sampai 2011 itu masih sih menurutku. Masih 2011 sampai 2015 tuh masih, tapi kayak tren iklan itu udah mulai turun juga gitu. Artinya kita udah mulai agak susah gitu mau ngelobi iklan atau kita mau jadi kita hidupnya dari event gitu. Jadi kalau misalnya ada event besar misalnya itu kan kayak provider atau mungkin rokok atau mungkin mereka yang lagi kayak misalnya salah satu perusahaan yang pengen di wow gitu ya pakai IO dari kita ya semacam IO gitulah akhirnya jatuhnya itu. Kita hidup dari itu ya? Akhirnya. Jadi kayak salah satu mungkin pabrik semen katakan saya nggak sebut merek gitu ya. Nah itu mereka lagi ngadain event apa gitu terus kita yang EO-in gitu. Nah dari situ akhirnya kita bisa tetap bertahannya dari sana ya. Kalau dari program-programnya sendiri dari masa ke masa menurut kamu gimana Jem? Soalnya kan jelas nih trennya kan pasti berbeda Jeng, dari awal dari 2011 kayak 2011 itu musimnya masih request lagu atau masih sekarang masih ada sekarang masih sekarang masih. Cuman karena waktu itu aku di 2011 yang aku waktu pertama kali on air di radio yang pertama itu karena aku bawain acara anak-anak muda ya pangsa pasarnya juga emang anak muda gitu kan ya. Tapi ketika aku udah mulai di radio yang kedua itu udah mulai pangsa pasarnya masyarakat umum lah, rentang usia 25 sampai 50 tahun katakan tuh paling banyak gitu, hampir 80% gitu pendengarnya. Jadi kayak yang ibu-ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi mereka-mereka yang udah mulai bekerja gitu, bukan lagi anak muda gitu. Nah itu udah mulai kalau salah masih, terus kayak request lagu itu masih gitu. Cuman udah mulai kayak yang malam itu jam-jam malam yang kalau dulu prime time-nya malam gitu ya. Sekarang itu udah mulai gak begitu banyak yang dengerin mah itu dari 2015 kalau gak salah. Oh itu sudah mulai memasuki dunia internet ya. Bener. Sampai sekarang. Soalnya sampai kan sekarang. Apa ya Jeng ya, kalau misalkan di lagi ya dulu kan request lagu karena lagu itu sulit banget buat dengerin. Dulu gak sih kayak mau download itu susah banget gitu kita kan harus ya. download dulu di taruh di memory card dulu kalau handphonenya bagus. Kalau nggak gitu ya di masih CD gitu. Iya, masih di CD terus kita beli bajakan-bajakan biasanya. Terus kita dengerin. Makanya kita kan kalau ada request lagu ini dikasih lagu itu kan seneng banget. Tapi kan kalau sekarang kan
sudah ada Spotify, bener, ada Joox, sudah ada Joox, terus sudah dengerin di YouTube pun juga gampang banget gitu kan ya. Bener. Nah itu sekarang kalau dari Ajeng sendiri program yang masih laku lah di radio seperti apa, Jeng? Kalau program yang masih laku ya itu tadi ya Mai, kayak yang misalnya request atau salam-salam tuh masih Oh masih gitu kan. laku ya berarti Masih ya? laku, tapi ya itu tadi segmennya adalah orang-orang tua. ya, gitu. Sorry. Dewasa. Dewasa, sudah benar dewasa. Karena kalau yang anak-anak ya itu tadi, karena mereka udah mulai bisa dengerin di via aplikasi di handphone gitu kan ya. Sebenarnya kita di dunia radio itu udah mulai ini sih beralih ke digital. Katakan misalnya kayak kayak streaming gitu udah mulai bisa sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ya mereka itu kayak juga jarang gitu, meskipun beberapa kali kayak misal lagi on air nih, Mbak ini kita dengerin di Probolinggo gitu, ini masih bagus nih kita dengerin via streaming gitu, senang gitu rasanya, waduh masih ada yang dengerin gitu. Tapi nggak tahu kenapa juga mereka nggak begitu banyak gitu loh, saya nggak tahu kenapa, karena kan dari situ kan bisa ketahuan nih, kalau di kita bisa ketahuan berapa lah rate-nya orang yang mendengarkan. Itu dari live bulan. Streaming? Bukan? Apa itu kayak lewat aplikasi itu loh. Jadi kita ada aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, gitu. Streamingnya via aplikasi via itu aplikasi. Tadi. Gitu. Padahal kita juga tiap kali on air, baik ya bisa dengerin loh di ini kayak kita sebutin juga biar mereka mendengarkan maksud hati sih gitu. Tapi ternyata ya nggak banyak feedback yang kita dapetin gitu loh. Cuman beberapa aja yang masih mendengarkan. Berarti masih banyak yang lokal ya. Bener. Mungkin ya. Tapi di Lumajang sendiri itu ada nggak sih kayak radio yang ada aku bilangnya kayak ada kelaminnya. Kok kelamin sih? Bukan sih, kayak ada genre sendiri gitu loh, Jeng. Misalkan radio ini khusus news misalkan, atau radio ini khusus musik kayak model Gen FM kan musik ya kalau nggak salah ya. Atau Suara Surabaya kan news, lebih ke news lah. Kalau di Lumajang sendiri ada nggak sih? Kalau di Lumajang sendiri kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau menurut aku di Lumajang sendiri itu kayak paling banyak itu emang genre dangdut. Nggak tahu kenapa sih Mai, itu kayaknya kalau dangdut tuh kayak masuk banget gitu loh. Saya dari 3 radio gitu kan ya. Aku dari 3 radio itu emang paling banyak mereka itu masuknya di dangdut atau di lagu-lagu tembang kenangan. Berarti gitu. Lebih ke segmentasinya hiburan ya mungkin ya. Bener. Nah karena yang aku sekarang ini di radio yang ketiga ini aku karena ikut instansi pemerintah gitu kan ya. Nah itu lebih banyak newsnya. Jadi hampir katakan 75% lah itu newsnya itu banyak gitu di kita. Nah itu mereka sebenarnya paham gitu, mereka nggak kasih feedback aja. Saya taunya itu kalau misalnya saya bawain acara yang lain gitu kan ya. Misalnya pagi saya on airnya yang program news gitu. Siangan saya programnya udah beda lagi, itu kayak lagu-lagu tembang kenangan, tembang-tembang lawas gitu. Iya. Nah itu mereka masuk di situ, terus mereka bilang ke aku kalau Mbak tadi aku dengerin loh kalau ini itu emang bener ya Mbak ya, berarti mereka dengerin loh. Berarti dengerin kan ya. Jadi meskipun kita sisipin news kayaknya nggak ada salahnya gitu kali ya. Iya. Jadi mungkin karena kita LPPL gitu, kayak stasiun radio publik lokal gitu. Jadi kita muatannya lebih banyak yang Lumajang, kebijakan pemerintah, terus kayak semacam inovasi-inovasi baru yang ada di pemerintah kayak gitu. Anggaplah itu media promonya pemerintah. Bener. Ya. Dan ya alhamdulillah sebenarnya ada lumayan feedback yang bisa kita dapetin gitu sih dari situ. Mereka udah mulai tahu kalau misalnya kayak tadi vaksin nih, ternyata vaksin tuh bisa didapat di ini. Nah gitu. Itu juga informasi. Banyak jadi, sih sebenarnya yang tanya itu, Jeng. Soalnya aku nggak tahu ya, kayaknya memang informasinya yang belum banyak sampai mungkin ya. Bener. Tapi aku tuh kayak nggak pernah lelah gitu loh ya. Sebagai tim humas juga gitu ya. Dan aku ngerasa kayak ini sayang loh kalau nggak disampein gitu ya. Aku sebenarnya kayak gini sih Mai, kalau misalnya aku di stasiun radio yang swasta, aku karena aku juga nggak begitu paham loh sebenarnya dulu itu. Tapi ketika aku baru masuk di sini, aku ngerasa kayak ini sayang loh kalau misalnya nggak disiarkan, nggak disebarluaskan dengan baik gitu kan ya. Apalagi kita nggak perlu ribet-ribet cari informasi sendiri. Bener. Terus kita juga nggak perlu ribet-ribet ini loh, kayak yang tadi aku ngomong, nggak perlu ribet-ribet cari iklan gitu buat. Iya bener. Alokasi buat pendanaan. Alokasi, ya.
Bener banget, sudah tersedia. Ini loh duitnya, tinggal kamu olah bagaimana. Bener. Sayang banget ya kalau Jadi kan nggak itu. sayang banget gitu loh, Mai. Apalagi kalau aku ngeliat, karena kebetulan aku juga tahu gitu berapa pendanaannya gitu kan. Untuk listriknya sekian, untuk internet sekian, untuk ini sekian. Kayaknya aduh, aku tuh kayak ngerasa sayang gitu kalau aku nggak bisa menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar gitu. Bener-bener. Apalagi kalau ngelihat di WhatsApp nih misalnya, kayak sekarang kan banyak banget tuh berita-berita hoax yang di grup-grup Yang di aja, bahkan di grup keluarga aku, Mai, bayangin tuh ada yang bilang jangan vaksin, kalau vaksin segini gini. Kan rasanya kayak aduh, pengen gemes gitu, pengen kasih informasi yang bener tapi nanti dikira sok-sokan gitu kan. Kamu nggak berani berarti? Nggak berani kalau di grup keluarga. Aku bener-bener yang ya udahlah, oke gitu ya. Aku angkat tangan gitu. Tapi kalau di grup-grup yang lain kayak grup perumahanku misalnya, aku kasih link yang bahwa itu berita disinformasi atau mungkin itu berita hoax, itu bisa dicek langsung di aduan konten gitu, bahwa itu tuh nggak bener gitu loh. Jadi kayak gitu deh, Mai. Sebenarnya kalau yang makin kesini tuh aku makin ngerasa kayak lebih ke serius gitu ya, lebih ke ini bukan serius-serius banget sih, lebih ke aku sampaikan informasi ini dengan baik gitu supaya masyarakat juga bisa mendapatkan dengan baik juga gitu. Tapi kamu lebih suka yang di swasta apa di pemerintahan, Jeng? Makin kesini makin ke pemerintahan sih ya. Pemerintahan ya. Kalau dulu aku bodo amat gitu, yang penting aku siaran aku dapet cuan gitu. Kalau sekarang tuh makin ngerasa kayak ya itu tadi, Mai, karena aku digajinya juga dari anggaran ini kan ya, APBD gitu. Jadi aku makin ngerasa kayak wah ini sayang banget gitu loh kalau aku nggak bisa. Ada panggilan jiwa ya berarti ya. Kalau dulu makin, kan cuek aja ya. Bener. Jadi kayak misalnya di jalanan nih, contoh sederhana aja gitu. Kayak misal di jalanan, di jalan raya misalnya, di apa itu ST orang-orang bilang ya, itu ada kayak kotakan gitu, orang nggak ada yang di situ gitu. Nah itu kenapa dikotakin? Karena kan semenjak COVID kita harus jaga jarak gitu kan ya. Iya, itu mereka jejer tetap. nggak itu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, sulit sih memang. Jadi karena hal-hal yang kecil itu kayak kalau misalnya kita nggak bisa memberikan informasi itu dengan apa ya, kayak intens gitu, mereka tuh malah kayak ya udah biarin aja gitu. Mereka mungkin apaan sih kayak gitu, nggak ada gunanya juga gitu kan ya, nggak ngaruh buat kita mungkin gitu. Tapi sayang aja gitu aku sih. Sayang mau itunya ya. Oke. Oke, kalau boleh tanya sih, Jeng, kalau di pemerintahan itu menurut kamu apa sih yang kurang di radionya, maksudnya? Kalau di radionya menurut aku ya, sejauh ini karena aku udah mulai jalan 4 tahun gitu, ya itu tadi sih, Mai, lebih kayak yang karena di pemerintahan terus kayak pesannya nggak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Ini kalau dari sisi feedback ya, kayak pesannya nggak bisa tersampaikan dengan baik itu sayang banget. Tapi kita tetaplah berusaha gimana caranya program-program segala macam yang selama ini sudah terjalin dengan baik gitu, kita bisa sampaikan dengan baik. Karena kan sayang juga gitu kalau masyarakat yang ada di, utamanya yang ada di desa-desa itu kayak mereka nggak tahu, di kecamatan-kecamatan mereka bahkan loh iyo ta gitu kan, kasihan gitu loh rasanya itu. Itu sih kayaknya yang masih kurang, yang memang harus kita terus benahi. Tapi kalau dari sisi apa ya, support program misalnya, program kalau dari sisi program sih sebenarnya sejauh ini sudah cukup baik sih kalau menurut aku gitu ya. Sudah cukup baik, bahkan karena kita memang dituntut untuk sekitar 70-75% adalah news. Jadi kita itu selalu mensisipi program siaran itu dengan berita-berita lokal, konten-konten lokal seputar Lumajang. Kayak misalnya ada campur sari nih, tapi si penyiarnya itu tetap, meskipun bukan aku, mereka juga tetap sampaikan informasi. Siaran dangdut katakan, si penyiarnya juga tetap sampaikan ada program ini, ada segala macam. Jadi hampir dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu kita terus kasih newsnya itu tetap ada gitu. Oh gak 24 jam ya, Jen? 24 jam, cuman di sisa waktu itu kan ada penyiar-penyiar lain yang segmennya udah beda gitu. Jadi segmennya yang anak muda kan kalau malam, terus agak malam dikit lagi lebih lagu-lagu yang kembang-kenangan kayak gitu. Jadi udah mulai ya ada yang masih menyampaikan gitu, ada yang karena nggak masuk gitu ya udah nggak usah disisipkan gitu. Oke. Terus ke depan menurut Ajeng gimana nih? Maksudnya kan Ajeng juga menyadari kan kalau radio itu sudah mulai ditinggalkan lah, kasarannya seperti itu. Ke depan menurut Ajeng harus gimana sih radio itu? Soalnya kan jujur saja ya, Jeng, aku sendiri pun males gitu sekarang dengerin radio kalau nggak ada sesuatu yang menarik. Karena kan kita kan mendengarkan karena kita butuh gitu kan. Kalau kita sudah nggak butuh kan kita nggak, sudah apa ya buat apa gitu kan. Apalagi untuk
anak muda atau anak-anak yang bukan anak-anak, orang-orang yang sudah bekerja begitu. Kalau menurut Ajeng, radio itu harus seperti apa? Kayaknya emang karena kita udah mulai masuk ke era digitalisasi gitu ya. Jadi kayaknya kita harus ngikutin perkembangan zaman nih. Misalnya beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita di radio tempat aku kerja ini juga mulai kita jalan ke satu tempat gitu, ke satu kafe atau ke tempat umum yang banyak dikunjungi halayak ramai gitu ya. Nanti kita di sana kita on air gitu, Mi. Jadi kita on air di sana, kita kasih himbauan-himbauan, kita kasih informasi, kita hadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, misalkan kepala dinas mana gitu ya. Atau mungkin kita hadirkan sekalian bupati atau wakil bupati begitu untuk memberikan informasi tersebut. Bahkan di sana pun waktu kita on air tuh ya, kita kasih kesempatan nih buat yang pengen tanya atau segala macam. Dan sekalian dijawab kayak gitu. Ya itu karena aku di lokal gitu ya. Di lokal. Bisa dengan mudah gitu kayak bikin event terus kita ngadain di acara ini. Tetap harus event ya sebenarnya ya. Iya. Jadi emang dan itu kita live kan di YouTube. Di live kan. Oh, di YouTube juga kita live kan di YouTube, kita live di Facebook waktu itu. Ya memang harus ngikutin perkembangan zaman sih, karena kalau nggak gitu orang cuma mendengar tuh kadang juga bosen gitu ya. Tapi kalau sambil melihat kayak yang tadi Mai bilang gitu, orang mendengarkan ketika butuh saja. Tapi kalau kita sambil melihat kan kadang juga kayak seru-seruan aja gitu. Oh di sana lagi sih ini loh, ini ternyata ada informasinya. Jadi kayak pesannya masuk, siarannya juga masuk gitu. Tapi kita udah kalau biasanya radio kita puter lagu, ketika kita live tuh ada home bandnya sendiri memang. Oh, ada home bandnya ya. Jadi kita udah kerja sama juga sama salah satu dinas yang punya band gitu mereka. Itu sudah berjalan ya, Jeng? Sebenarnya sempat jalan sih, Mai, dan sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu udah mulai jalan. Pandemi juga sempat jalan awal-awal. Oh, awal-awal pandemi ya? juga sempat jalan. Terus akhirnya karena sekarang kasusnya juga udah mulai naik lagi. Kalau kita mau ngadain hal kayak gitu di tempat umum kan pasti menarik perhatian massa. Ya? Nah, benar jadi ya. Benar banget. Kita balik lagi dulu kayak gini sementara ya. Pengennya sih sebenarnya pengen kayak podcast kayak ini. Nah, ini nih aku mau mengarah ke situ nih sebenarnya. Apa kamu tidak berencana untuk melebarkan di podcast? Kan sekarang sudah banyak sekali podcaster terus radio-radio yang merambah di punya channel podcast sendiri gitu. Ada nggak sih rencana seperti itu? Apalagi kan butuh ya pemerintah itu maksudnya bisa menjangkau semua kalangan termasuk kalangan yang suka mendengarkan podcast. Kalau aku pribadi sih aku ada rencana gitu ya. Karena aku ada beberapa teman-teman di radio aku yang sekarang itu kayak ya sama-sama anak-anak muda gitu yang masih bisa aku ajak untuk tukar pikiran, aku ajak untuk berbagi ide gitu. Kalau aku punya ide kayak gini menurut mereka gimana gitu. Nah, itu mereka juga sebenarnya sama-sama gitu. Tapi karena kita juga punya kesibukan lain gitu kan ya. Artinya kalau kita emang gak didukung langsung oleh karena kita birokrasi ya, jadi ada hierarkinya gitu. Nah, itu kalau kita masih belum bisa menembus ke sana ya kayaknya emang Kak CC gitu katakan ya masih belum bisa. Jadi tapi ada aku rencana ada. Ada rencana seperti itu ya. Dan aku pasti akan mencoba untuk ngajukan terus gitu, Mai katakan biar biar ya orang kan senang toh sekarang tuh lagi podcast tuh emang lagi rame banget gitu lagi kan rame ya. banget. Setiap kalimat, setiap kutipan yang diucapkan itu pasti bakal kayak bisa diterima langsung gitu loh artinya oleh masyarakat. Bener. Sudah zamannya seperti itu sih. Sebenarnya sih dari dulu ya, maksudnya kayak orang bekerja sambil mendengarkan dulunya radio, sekarang itu podcast karena podcast kan lebih segmented ya. Mungkin kita mau dengerin ini, cari tema ini kayak gitu kan. Kalau radio kan kita ngikutin acara yang ada, programnya sudah disusun stasiun radio. Tapi kalau podcast kan kita bisa cari seperti itu kan. Mungkin nanti bisa ya di radio ya, pasti semoga harus saja. bisa. Di sini aja di teman-teman aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan ya pasti. Tapi emang Lumajang masih itu sih Jeng, kayaknya masih jarang banget gitu ya. Aku kan tergabung di Podcaster Indonesia itu, yang dari Lumajang itu awalnya cuman aku doang. Terus nambah 2 kalau nggak salah, cuman aku nggak terlalu itu sih. Yang kedua itu Vini kemarin itu, ayo Vin, melok Vin. Gabung. Terus yang ketiga itu aku lupa siapa, tapi ada 1 orang lagi sih, karena memang kayaknya memang masih belum ya di Lumajang, bukan di itu sih, lokalannya masih belum, karena mungkin masih
itu kan harusnya dengerinnya kan di Spotify atau di Anchor, di aplikasi-aplikasi yang harus download lagi. Betul. Katanya gitu ya. Di sini masih belum kayaknya ya. Cuman benar. di sini juga masih bagus mungkin ya radionya. Soalnya kan kamu bilang katanya di pasar-pasar atau masih di loh. masih banyak ya. Bener. Jadi kayak misalnya aku lagi ke pasar gitu, terus aku nggak tahu ya orang tuh kayak apal gitu sama suaraku kali ya, meskipun aku kan sekarang khas jeng bermasker gitu. Terus Bu beli ini dong Mbak penyiar langsung kayak gitu. Kok tahu? Iya yang siaran itu kan saya tahu loh di radio ini gitu. Oh berarti orang-orang apal sama aku. Sekarang dengerin Bu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin semacam kayak survei gitu kali ya, sebenarnya masih banyak sih pendengar yang mereka pasif gitu. Jadi mereka cuman dengerin tapi mereka nggak pernah gabungan. Tapi nggak pernah gabung. Jadi kayak gitu. Karena aku ngerasa ya itu tadi ternyata kayak beli buku tulis gitu aja ke toko gitu. Mbak penyiar ya, tuh kok tahu kayak gitu. Iya, ini saya pernah dengar siarannya di ini gitu. Berarti orang-orang masih banyak banget gitu penyiar-penyiar pasif yang mereka sebenarnya intens gitu dengerin radio. Cuman gitu. memang nggak mau bergabung atau nggak punya waktu untuk melakukan itu. Maksudnya mungkin gabung itu kayak sambil telepon, gitu. Sambil apa gitu kan ya. Iya. Jadi gitu. Mereka cuma dengerin aja terus sambil beraktivitas seperti biasa kayak gitu. Kamu sendiri ada rasa bosan gak sih sama radio? Kalau dibilang bosan sebenarnya bosan, Mai. Oh benar bosan berarti. Bosan, jujur aku di 2015, 2016 aku udah mulai apaan sih kayak gitu loh, udah mulai aku kayak capek gitu loh. Apalagi di tahun-tahun itu aku itu udah mulai kayak rame-ramenya job MC gitu loh. Jadi aku kayak enakan MC nih, aku cuman kerja sekian jam udah dapetnya segini gitu loh. Bener. Jadi kok kayaknya ngapain gitu waktuku lama di sini, terus aku nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kayak cuman siaran terus orang nggak ketemu aku, cuannya juga nggak banyak-banyak banget gitu. Iya. Hitungannya beda sih memang. Sempet sih kepikir, akhirnya aku 2016 aku merit, aku resign gitu karena suamiku juga jauh-jauhan kita LDRan, terus katanya kamu resign aja lah, kamu boleh kerja tapi kamu harus siarannya pagi gitu, atau kamu kerja tapi kerjanya yang malam tuh kamu harus di rumah gitu loh. Oke lah gitu, akhirnya aku turutin, ternyata memang ridho suami gitu ya. Iya. 2017 lagi-lagi dapat panggilan siaran, gak siaran sih, dapat panggilan untuk nyoba bergabung di radio yang sekarang gitu. Itu nggak jadi penyiar? Apa langsung penyiar? Langsung penyiar, karena memang lowongan yang dibutuhkan adalah sebagai seorang penyiar dan yang sekiranya itu nggak usah ngajarin gitu lah. Artinya udah bisa lepas gitu, nggak usah ngajarin. Paling ngajarin pun cuman itu ya aturan-aturan, penyebutan channelnya atau mungkin penyebutan pendengarnya, teleponnya kayak apalan gitu-gitu aja sih. Jadi ya akhirnya masuklah di tahun itu 2017 dan baru buat aku gitu, karena kan ini pemerintah gitu loh. Harus menyesuaikan diri banget. Bener. Susah gak sih Jeng? Susah banget. Aku tuh dulu awalnya kayak takut salah ngomong pasti ya. Salah ngomong, terus aku takut kalau misalnya penyebutan gelar segala macam, terus kan itu fatal kalau salah loh. Betul. Apalagi kayak kepolisian, maksudnya kalau misalkan pejabat-pejabat kan mungkin ada bedanya ya Jeng, maksudnya nggak persis banget. Kalau kepolisian kan ada jabatannya, maksudnya gelarnya apa sih, Ibtu, Ibda, Kombes, kayak gitu-gitu kan. Bener. Wah kita salah. Gitu kan nggak enak gitu ya. Iya, soalnya juga kan nggak familiar kan itu Jeng. Kalau aku kayak gitu sih biasanya aku ngobrol dulu sebelum on air gitu. Iya, emang kita harus banget itu namanya siapa gitu kan. Iya, sampai ditulis kan. Dan karena akhirnya salah, gak sih? Aku kepikir gini, Mai, bikin biodata gitu, kayak biodata nama siapa, jadi biar nggak terkesan kita itu kayak siapa sih gitu loh, kayak kepo gitu, siapa Pak namanya, dengan siapa, kan nggak enak. Jadi kita kasih biodata, ketika datang langsung disebarkan biodata itu. Bener gak gitu ya? Yang ngisi itu cuman yang mau jadi narasumber aja, yang lainnya gak usah ngisi kayak gitu. Jadi 1 atau 2 itu pasti ngisi. Nah lanjut ya Mia. Lanjut. Di 2017 karena itu bidang pemerintahan juga, aku ngerasa kayak wah ini hal baru nih buat aku. Awalnya ngerasa kayak tantangan banget gitu. Aku harus bisa. Hilanglah bosan itu ya. Hilanglah bosannya, nggak tahu kemana. Aku belajar lagi ya. Belajar lagi. Sebenarnya ngerasa deg-degan, ngerasa hopeless sempet sih. Tapi nggak lah, aku pasti bisa. Masa kayak gini aja aku nggak bisa gitu lah, so-soan gitu. Akhirnya aku ya coba lagi. Ya pertama kali aku itu loh, apa yang aku bikin ngerasa takut salah ngomong itu ketika aku kayak wawancara, atau mungkin aku lagi ada narasumber di radio gitu. Lebih banyak wawancara. Dulu kamu banyak dialog gak sih? Iya, aku banyak dialognya. Di swasta juga? Swasta sama sekali gak pernah. Oh, swasta gak pernah. Itulah yang membuat aku juga harus akhirnya belajar. Selain aku harus belajar penyesuaian untuk
penggunaan kata dengan baik dan benar gitu, mengurangi guyonan-guyonan. Iya. Akhirnya aku belajar lagi juga karena aku langsung diserahin tugas sebagai pembawa acara untuk dialog-dialog kayak gitu. Dialog-dialognya sama orang penting lagi ya. Sama orang penting, lumayan juga gitu ya. Awal-awal sih deg-degan gitu, deg-degan yang gimana gitu. Tapi deg-degannya tuh nggak yang deg-degan banget, cuman ngerasa kayak, duh ini bener gak ya, aduh jangan-jangan ini nih nanti, jangan-jangan yang aku sering pikir tuh adalah gini, jangan-jangan pertanyaan kelihatannya bodoh gitu loh di sana, di bapaknya gitu, takutnya nanti aku tanya, Pak ini terus ternyata apaan sih pertanyaan gak bermutu, kan aku jadi malu gitu. Akhirnya dari situlah aku ngerasa kayak, oh ternyata aku harus mengikuti aliran bicaranya si narasumber untuk aku bisa bertanya ke yang lain, hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ belajar lagi. Apalagi kalau misalnya datang bupati nih, setelah menerima penghargaan apa gitu ya, nah aku harus belajar dulu ini penghargaan apa nih, apa gitu. Terus kualifikasinya untuk bisa ke sana tuh gimana, terus Lumajang dapat peringkat keberapa itu gimana untuk bisa tetap bertahan gitu sekian tahun dapat juara itu, nah kayak gitu. Jadi ya itu tadi sih, dari hal-hal itu akhirnya kayak biasa. 2017 masih nggak begitu aktif di dialog, cuman dialog radio. 2018 mulai dilepas ke lapangan. 2019 dan seterusnya sampai sekarang ya alhamdulillah udah mulai menguasai gitu, nggak yang harus nanti aku tanya apa ya. Iya nggak ada kayak gitu ya sekarang ya. Udah nggak ada sudah kayak biasa. Gitu. Tapi sudah masuk titik kebosanan kedua nggak sih Jeng? Masih belum. Oh masih belum ya, alhamdulillah masih enjoy ya. Masih belum, karena memang aku ngerasa kayak tahun-tahun terakhir yang aku belajar itu kayak masih kapan ya gitu masih loh. Baru ya. Masih baru jadi, gitu. Masih menyesuaikan diri lah ya sampai sekarang ya Jeng ya. Kalau menyesuaikan sih udah sih Mai. Oh sudah menyesuaikan. Aku ngerasa aku sejauh ini aku sudah menyesuaikan diri gitu ya. Cuman masih kepengen aja terus untuk bisa lebih baik lagi kayak gitu. Ada itu nggak sih Jeng, apa ya? Biasanya kan ada yang punya list gitu, aku harus mencapai ini nih. Ajeng masih ada nggak seperti itu? Udah lepas, udah apa ya Maya, aku udah nggak ada target lagi gitu katakannya. Aku udah mulai mengikuti hidupku, mengikuti apa ya pekerjaanku itu ya ngalir aja. Berarti sekarang karena semuanya sudah tercapai. Alhamdulillah. Sudah mengikuti asam garamnya kehidupan broadcasting. Sudah semuanya ya Jeng. Reporter juga, kamu kan reporter juga ya. Sudah ya itu. Kemarin juga di itu apa? YouTube juga kan ya, masih alat-alat televisi juga gitu kan ya. Bener. Ya gitulah Maya, lumayan deg-degan juga sih kalau yang kayak misalnya sekarang kan di tengah pandemi ini kayak segala macam virtual gitu. Nah kan, itu ya. Gimana nih Ajeng? Ada nggak sih sesuatu yang aku harus melakukan ini nih karena virtual gitu, maksudnya? Nah kemarin itu karena kebetulan juga di apa ya kayak dipercaya gitu ya, alhamdulillah dipercaya untuk menjadi host di salah satu kegiatan webinar gitu. Aku tuh sama sekali nggak pernah ngikutin kegiatan virtual. Mentok itu kita ikut Zoom meeting. Ya udah aku cuma ngelihat aja, nonton, nggak pernah komen, ditanya cuma iya gitu kan ya. Ada ditanyakan, nggak ada, cuma ngelihat aja gitu. Jadi kayak misalnya ada kayak misalnya kita ikut rapat virtual ya, aku cuma iya aja gitu. Nah kemarin kok tiba-tiba aku jadi host gitu. Dan itu diminta langsung oleh kepala dinas, dan aku langsung kayak, masa aku bilang enggak gitu kan ya. Iya. Aku pasti bisa lah gitu kan. Awalnya gitu sih, pasti bisa nih. Oke, iya siap Pak, siap. Oke, di acara belum mulai aku sempat konsul sama si Vini juga. Vin, ini gimana nih? Gini. Aku ceritakan problemku, aku cerita bahwa aku deg-degan parah ini. Terus dia kasih ini, jadi aku bikin skrip, aku kasih tahu ke dia, terus menurut dia oke, ACC artinya udah pas gitu lah menurut si Vini. Aku belajar. Jadi aku dikasih tahu tuh sekitar tanggal kalau nggak salah aku sekitar 3 hari aja gitu belajar, dan itu bener-bener aku tuh nggak pernah nge-MC acara apapun, siaran acara apapun tuh aku nggak pernah sampai belajar yang sedemikian gitu lah pokoknya. Sampai aku tuh mandi ngomong sendiri, makan aku ngomong sendiri, hafalan juga ya, di sela-sela siaran pun aku tuh ngomong sendiri, saking berlatih ya. Itu aku jadi bener-bener aku untuk pertama kali dalam hidupku aku ngerasa kayak ini loh beban gitu. Dan aku tuh hidup tuh nggak pernah punya beban gitu. Merasa ya wis kita jalani saja baru aja, ini gitu. ya. Baru itu aku ngerasa kayak ya ini beban banget buat aku. Dan ketika itu selesai, aduh rasanya. Aduh, tapi enak loh jadi kamu Jeng. Maksudnya hidupnya itu wah sudahlah kita mengikuti aja. Tapi kamu pasti bisa begitu kan. Gimana sih gitu. Caranya seperti itu Jeng?
gimana ya Mai, karena aku orang itu nggak suka target, karena aku tuh takutnya kalau misalnya aku nggak sesuai dengan target, jujur aku tuh orangnya suka apa ya Mai, kalau aku nggak bisa mencapai target itu aku ngedon segedown-gedownnya. Oh gitu. Dulu aku pernah ngalamin itu waktu aku sekolah, jadi kayak aku aku harus masuk SMA ini gitu. Ternyata aku nggak bisa, ngedon segedown-gedownnya sampai aku tuh kayak nangis-nangis sendiri nggak jelas gitu loh. Semenjak itu aku ngerasa kayak aku nggak boleh. Kalau orang-orang lain bikin target, aku malah gak bikin target. Aku cuman, aku harus lebih baik, aku harus punya sesuatu yang baru, aku harus bikin yang wow gitu. Cuman itu aja. Cuman itu aja sih. Jadi gak pernah aku bikin target misalnya di perpindahan tahun dari 2000 sekian ke 2000 sekian. Bikin list ini. Aku gak pernah. Jadi aku percaya aja Tuhan itu pasti kayak ngasih kesempatan buat aku untuk aku bisa lebih baik lagi dan melakukan sesuatu yang itu lebih berguna gitu buat orang lain. Jadi aku ngerasa luar biasa Kakak Ajeng. Ya ampun Mai, jujur aku tuh ngerasa kayak seneng gitu loh. Artinya aku tuh bisa ngeluarin unek-unekku selama ini sebagai seorang penyiar gitu. Sudah keluar semua gak sih? Apa masih ada yang harus masih ada ditahan ya? nih? Kalau masih ada silahkan. Ini karena udah kita berapa ternyata sudah lama Jeng sudah ternyata. Jangan nanti pendengar bosan kita sesi kedua aja gitu kali ya. Next aku hadir lagi di sini. Oke. Sudah berarti gak ada pesan terakhir. Pesan terakhir sih. Aku kok enggak. Enggak. Terakhir lah yang mau kamu sampaikan Jeng soal peradioan ini. Terakhir deh. Ya, aku berharap banget ya Maya, semoga nanti radio ini meskipun udah mulai ditinggalkan, bayangin aja sekarang TV dari analog ke digital gitu ya. Gak tahu radio ini nasibnya seperti apa, tapi yang pasti aku sebagai seorang penyiar tetap berharap semoga nantinya radio ini masih tetap bisa didengar ya. Karena hanya melalui siaran radio ini pula kita bisa menyampaikan informasi dan semoga masih bisa tetap diterima dengan baik oleh masyarakat apapun bentuknya. Nanti entah kita akan beralih ke digital, entah kita ke YouTube dan segala macam. Yang penting pesan masih bisa tetap tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Untuk masyarakat, amin. Terima kasih buat Ajeng. Luar biasa nih, bikin aku dredeg. Aku ngomong apa ya gitu kan. Ternyata Ajeng mengerti banget aku harus ngomong ini gitu kan. Oke, thank you ya Ajeng. Maaf ya kalau banyak salah kata, dan terima kasih udah mau berbagi kepada kita bagaimana keluh kesahnya sebagai seorang penyiar, dan kayaknya kebanyakan senangnya sih Ajeng sih ya ketimbang susahnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan keadaan yang lebih baik tanpa masker dan sudah normal kembali gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita pisah sampai di sini teman-teman. Dah, Maya pamit.